Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, pada pertemuan atau pada kesempatan video ini saya ingin menjelaskan kaitannya dengan nilai-nilai dan juga tujuan pendidikan Islam, karena ini erat kaitannya dengan konsep dasar pendidikan Islam yang sudah sempat saya bedah, sempat saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi ini bentuk kelanjutan. Setelah konsep dasar, tentu saja kita perlu paham apa nilai-nilai dalam pendidikan Islam, kemudian juga tujuan yang hendak dicapai dalam sistem pendidikan Islam, gitu ya. Ya, langsung saja. Ya, pertama kita pahami dulu kaitannya dengan hakikat nilai. Bahwa nilai itu kalau di dalam bahasa Inggris disebutnya value, ya. Nah, value ini memiliki makna, yakni konsep dan juga cita-cita yang menggerakkan perilaku individu masyarakat. Jadi value ini value ini adalah sesuatu yang ya bisa dikatakan sesuatu yang mendasari, begitu ya, mendasari suatu hal yang kaitannya dengan konsep dari sesuatu itu sendiri, sekaligus juga sesuatu yang hendak dicapai, atau dalam kata lain tadi itu cita-cita, ya. Selain dari konsep, kemudian dan juga cita-cita. Nah, ini kemudian dari konsep dan cita-cita dari sesuatu tadi itu akan menggerakkan perilakunya, perilaku individu, ya, atau perilaku seseorang untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dia lakukan untuk mencapai untuk mencapai cita-cita ataupun tujuan yang hendak dia capai melalui apapun yang kemudian itu terrumuskan lah, kira-kira begitu ya, di dalam sebuah konsep besar atau kemudian sistem, begitu ya. Nah, jadi itu kira-kira sederhananya dari nilai itu seperti itu. Atau lebih sederhananya lagi, sebetulnya sesuatu yang memiliki atau menginspirasi, begitu ya, atau yang menjadikan sesuatu itu bermakna, itu nilai juga sama. Tapi lebih konkretnya tadi itu sesuatu konsep ataupun cita-cita ataupun tujuan yang menggerakkan perilaku individu masyarakat, gitu ya. Nah, nanti kita akan kaitan dengan pendidikannya, terutama pendidikan Islam. Nah, jadi kalau kita tarik secara historis, gitu ya, value atau nilai itu pada mulanya dipopulerkan oleh seorang filosof Yunani yang bernama Plato, ya. Yang mana Plato ini diyakini sebagai orang yang mencetuskan istilah nilai atau value tadi itu. Maka ini karena Plato itu adalah seorang pemikir, seorang filosof, maka untuk kemudian kita pahami hakikat dari nilai itu sendiri, perlu membedah makna dari pandangan-pandangan atau cara pandang berfilsafat, kira-kira begitu ya, terutama filsafat yang berkaitannya dengan cabang aksiologi. Nah, ini karena tadi nilai itu masuk ke dalam salah satu kajian filsafat, terutama aksiologinya, begitu ya. Nah, oleh karena itu juga lah aksiologi banyak membedah hal-hal yang berhubungan dengan nilai, gitu ya. Dan aksiologi itu sendiri kan maknanya kalau kita bedah secara bahasa, itu terdiri dari dua kata aksiologi itu. Pertama aksios, dan yang kedua logos. Aksios itu artinya nilai, sementara logos itu adalah ilmu atau bisa juga teori, ya. Jadi aksiologi itu adalah ilmu yang membedah tentang nilai-nilai di dalamnya, begitu ya. Jadi ketika kita mau memahami nilai itu apa, maka kita harus membuka jalan pikiran kita
dengan metodologi filosof gitu ya, metodologi falsafah dalam rangka membedah sesuatu makna yang terkandung di dalam nilai-nilai begitu. Nah, kemudian ini kaitannya dengan pendidikan seperti apa nilai itu sendiri ya. Bahwa pendidikan itu sangat erat hubungannya dengan nilai. Tidak bisa dipisahkan antara nilai dengan pendidikan. Begitupun sebaliknya, pendidikan dengan nilai ya. Karena apa? Justru eratnya hubungan ini kaitannya dengan pelaksanaan atau realisasi dari pendidikan itu sendiri. Proses pendidikan itu kan di dalamnya terdapat proses internalisasi nilai-nilai, memasukkan nilai-nilai kepada peserta didik. Yang pada konsep dasar pendidikan pernah kita bedah, diantaranya dalam proses pendidikan itu ada penanaman pengetahuan ya, penanaman perilaku baik, ataupun dalam bahasa Islamnya akhlak gitu ya, adab. Nah, itu adalah nilai gitu ya, dan itu diinternalisasikan, dimasukkan nilai-nilai itu ke dalam peserta didik ya, melalui berbagai hal. Itu kaitannya nanti dengan metodologinya. Tapi prosesnya pendidikan itu selalu bersamaan dengan nilai keberadaannya begitu ya. Nah, karena tadi itu internalisasi nilai-nilai, pendidikan itu ya prosesnya seperti inilah, internalisasi nilai gitu ya. Jadi atau dalam perumusan yang sangat sederhana pada konsep dasar pendidikan juga sudah dijelaskan bahwa di dalam proses pendidikan, dalam proses belajar itu harus ada perubahan pada diri peserta didik. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu kan begitu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Nah, itu kan nilai ya. Tidak bisa menjadi bisa itu kan dimasukkan atau diinternalisasikan nilai-nilai pengetahuan di situ. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, di situ juga ada proses internalisasi nilai-nilai pengetahuan. Yang tadinya tidak baik menjadi baik, itu juga proses internalisasi nilai-nilai kebaikan ya, atau nilai-nilai akhlak gitu ya. Nah, jadi maka tidak heran gitu kalau pendidikan dengan nilai itu adalah sesuatu hal yang saling berkaitan satu sama lain begitu ya. Nah, kemudian dengan nilai itu juga pendidikan dapat menentukan bentuk sistemnya yang berkaitan dengan tujuan, motivasi, kurikulum, metode belajar, dan sebagainya, yang berhubungan dengan aspek-aspek di dalam proses pendidikan gitu ya. Jadi nilai itu yang tadi saya bilang itu menginspirasi atau menentukan konsep gitu ya, konsep dari sesuatu hal itu sendiri. Kalau kita kaitkan dengan pendidikan nih, maka konsep pendidikan itu akan terintegrasi dengan nilainya gitu ya. Nah, begitupun ini tujuan, motivasi, kurikulum, metode ya, apalagi misalnya pendekatan gitu ya. Kemudian penggunaan media gitu, bentuk evaluasi itu akan berkaitan dengan nilai ya, dan sifatnya itu integral. Jadi tidak bisa terlepas, itu satu sama lain saling berhubungan begitu ya. Maka sekali lagi pendidikan dengan nilai itu sesuatu dua hal yang memiliki hubungan erat dalam proses realisasinya begitu ya, dalam proses upaya merealisasikannya. Sehingga untuk dapat memahami kandungan nilai dalam pendidikan perlu dipahami secara mendalam hakikat pendidikan itu sendiri. Nah, ini jadi setelah minggu lalu kita berupaya, atau setelah video sebelumnya kita berupaya untuk memahami lebih dalam apa itu pendidikan, konsep dasarnya seperti apa, maka itu akan memberikan jalan bagi kita dalam proses memahami nilai-nilai yang terdapat di dalam pendidikan itu sendiri. Bahwa di dalam pendidikan itu kan intinya ya, pada video sebelumnya itu dikatakan pendidikan itu adalah intinya memanusiakan manusia ya.
memanusiakan manusia. Maka yang kita fokus dalam memahami nilai di dalam pendidikan itu adalah yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan juga gitu. Apa yang dibutuhkan oleh manusia melalui proses pendidikan, ya kira-kira begitu. Nah, nanti kita akan jabarkan lebih lanjut lagi kebutuhan-kebutuhan manusia melalui proses pendidikan ini, gitu ya. Nah, kemudian tentu nilai juga berhubungan erat dengan pendidikan Islam atau dengan pendidikan itu sendiri, begitu ya. Sebab kalau tidak ada tujuan, pendidikan ini tidak akan punya konsep ke depannya gitu. Dalam merealisasikannya tidak akan punya konsep. Nah, tujuan sama juga dengan pendidikan yang berkaitan dengan nilai tadi itu, maka tujuan pun akan berkaitan karena tadi sifatnya, ya kita ulang, ini terintegrasi gitu ya, antara satu dengan lain. Nilai dengan pendidikan itu kan terkoneksi ya, terkoneksi, berhubungan satu sama lain. Sementara pendidikan itu sendiri punya unsur-unsur atau punya aspek-aspek yang dijabarkan dalam hal-hal misalnya tujuan, motivasi, kurikulum, metode dan lain-lain gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini tentu saja yang sangat krusial gitu ya, yang sangat krusial dalam proses pendidikan itu tentu saja tujuan. Karena tujuan itu dalam satu kaidah sesuatu hal yang sangat penting. Kaidahnya itu al-maddatu muhimmah gitu ya. Al-maddatu muhimmah. Al-maddatu muhimmah, bahwa tujuan itu sesuatu yang sangat penting. Apapun ya, apapun dalam hidup ini kita perlu punya tujuan karena itu adalah sesuatu yang penting, akan menentukan ke depannya seperti apa proses kehidupan kita. Nah, dalam pendidikan pun begitu. Dalam pendidikan pun kedudukan tujuan itu sangat penting. Karena untuk menjadikan atau untuk merumuskan konsep-konsep pendidikan itu seperti apa, maka tujuannya harus jelas. Untuk kita bisa merealisasikan proses pendidikan itu supaya ideal begitu ya, maka tujuannya harus dirumuskan terlebih dahulu begitu. Nah, jadi al-maddatu muhimmah, meskipun ini sebetulnya ada lanjutannya, nanti kita akan pelajari pada kesempatan-kesempatan lain gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan, ini kaitannya dengan nilai itu sendiri ya, bahwa tujuan pendidikan itu sifatnya yang terinspirasi dari nilai-nilai ya, yang terinspirasi dari nilai-nilai Islam kalau pendidikan Islam. Jadi nilai-nilai Islam itu nilai-nilai pendidikan Islam itu kemudian yang akan menjadikan sumber-sumber perumusan dalam tujuan pendidikan Islam. Karena tadi kalau kita flashback kembali nih, ini ya, konsep dan juga sekaligus cita-cita. Jadi konsep itu kan sistem ya, bisa kita maknai sebagai sistem dalam proses, kita kaitkan dengan pendidikan ya, sistem dalam proses pendidikannya. Kemudian cita-cita ya tujuannya itu tadi. Jadi ini sangat berhubungan. Kalau kita analogikan misalnya gitu ya, kita mau pergi ke suatu tempat, katakanlah dari Karawang mau ke Jakarta gitu ya. Nah, Jakarta itu kan tujuan kita, atau dalam hal definisi dari value atau nilai ini, Jakarta itu posisinya sebagai cita-cita. Nah, Jakarta itu tujuan kita gitu ya. Maka kita perlu rumuskan lebih lanjut nih, tujuan kita ke Jakarta itu apa dasarnya begitu kan? Apakah kita mau sekedar ya pokoknya pengen ke Jakarta aja, atau kita mau ke Jakarta itu dalam rangka apa? Nah, itu kan masuk ke dalam sistemnya gitu ya. Atau kita mau ke Jakartanya dengan cara cepat dan selamat kan gitu. Itu
tujuan yang lebih konkret ya. Kita mau ke Jakarta dengan cepat dan juga selamat. Maka nanti secara konsep itu akan terinspirasi dari cita-cita itu tadi ya, atau terintegrasi dengan cita-cita. Maka ketika kita berharap ingin ke Jakarta dengan cara cepat dan sampai dengan keadaan selamat, konsep yang akan kita lakukan dalam mencapai harapan dan cita-cita atau tujuan tadi itu seperti apa? Misalnya kita supaya cepat kan berarti pakai kendaraan bermotor ya, apakah motor atau mobil. Nah, sementara itu supaya kita pergi ke sana menuju tujuan ke Jakarta itu dengan selamat, maka kita perlu melakukan hal-hal yang kaitannya dengan keamanan kita, sekuritas gitu ya. Nah, misalnya memastikan kita menggunakan kendaraan yang bagus ya, atau yang baik gitu ya keadaannya. Atau kalau kita mau pakai kendaraan umum, kita juga harus memastikan kan, kita harus pilih-pilih kendaraan yang sekiranya bisa menghantarkan kita mencapai atau menuju ke Jakarta sebagai tujuan kita itu dengan selamat sekaligus cepat tadi kan, tujuan yang kita inginkan gitu. Nah, maka hal itulah yang mempengaruhi perilaku seseorang atau perilaku kita yang punya tujuan tadi itu. Nah, ini menggerakkan atau mempengaruhi perilaku individu masyarakat. Jadi kita punya tujuan ke Jakarta dengan selamat, dengan cepat, itu akan menentukan konsepnya ya. Konsepnya seperti apa, pakai kendaraan bermotor, nanti akan diintegrasikan lagi ke metodologi dan dan strateginya gitu ya. Misalnya pakai lewat jalur tol ya, atau lewat jalur mana gitu kan. Nah, itu terintegrasi, jadi tidak bisa dipisah satu sama lain ya. Nah, itulah yang kemudian dikatakan mempengaruhi atau menggerakkan perilaku individu ini ya. Tadi itu tujuannya apa, konsepnya seperti apa, maka seseorang yang ingin mencapai tujuan itu akan melakukannya dengan cara dia sendiri gitu ya. Nah, itulah yang kaitannya tadi dengan ini tujuan pendidikan Islam gitu ya. Maka kita harus, supaya kita tidak bingung nanti misalnya ketika kita menjadi praktisi pendidikan, itu tidak bingung ini mau ngapain gitu ya, apa yang harus kita lakukan terhadap peserta didik. Nah, kalau kita masih bingung berarti kita belum paham tuh tujuan dari pendidikan Islam itu. Karena belum paham tujuannya, konsepnya pun belum paham. Konsepnya belum paham, metodologinya bingung, strategi pembelajarannya juga bingung, pendekatan yang dilakukan seperti apa juga bingung, misalnya begitu ya. Nah, itu untuk menghindari itu tentu saja kita harus paham kaitannya dengan ini tujuan dan juga nilai-nilai tadi itu. Jadi tujuan pendidikan Islam itu terintegrasi ya di dalam, atau terintegrasi dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, ini terintegrasi. Nah, kemudian kalau kita rumuskan secara sederhana, tujuan dari pendidikan umum, ataupun ini maksudnya secara umum ya, tujuan dari pendidikan secara umum ya. Ini tujuan pendidikan Islam tapi secara umum dapat dibagi ke dalam dua arah, atau orientasinya menjadi kita bagi menjadi dua. Yang pertama, orientasinya pada tujuan yang individual. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, berorientasi pada tujuan sosiokomunal atau sosial gitu ya. Nah, kemudian keduanya ini menjadi satu kesatuan dalam tujuan pendidikan Islam secara utuh ya. Atau kalau kita gambarkan secara bagan, ini kita bisa lihat dari masing-masing orientasinya itu seperti ini. Nah, orientasi secara individual itu ya insan kamil gitu ya. Pendidikan Islam memiliki tujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia-manusia yang disebut sebagai insan kamil ya.
atau orang soleh lah gitu ya, orang yang baik lah begitu. Sementara itu secara sosial, secara komunal, pendidikan Islam bertujuan untuk membangun peradaban masyarakat yang madani, masyarakat yang society lah begitu ya, civilization gitu. Nah ini, jadi dua tujuan besar ini atau dua tujuan umum ini merupakan tujuan-tujuan yang memang terinspirasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah ini ya tujuan pendidikan Islam, secara sosial dan juga secara individual ya. Dan kemudian kedua-duanya ini satu kesatuan pada akhirnya menjadi tujuan pendidikan Islam, balik lagi gitu ya. Nah, jadi kalau dipecah klasifikasinya menjadi tujuan individual dan sosial, tapi kalau dipadukan sebetulnya pendidikan Islam itu ya tujuannya membentuk insan kamil, tetapi juga sekaligus membentuk masyarakat madani. Sebab ini kan tidak bisa dipisahkan ya, antara individu dengan sosial sosial kemasyarakatan itu tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa membangun masyarakat madani kalau tidak bisa membangun kualitas individunya sebagai manusia yang insan kamil ya. Dan juga sebaliknya, kalau insan kamil itu hanya dititik pusatkan atau diporoskan kepada satu orang saja, individu tok gitu ya, satu orang saja, maka tidak akan bisa tercipta masyarakat madani. Itu. Karena masyarakat itu kan bentuk akumulasi dari individu-individu, bentuk akumulasi dari insan-insan gitu ya. Kalau dalam satu komunitas masyarakat terdiri dari insan-insan kamil semua, maka akan terbentuklah masyarakat madani. Jadi tahapannya ya seperti itu dalam proses pendidikan Islam gitu ya. Tujuannya pada ujung-ujungnya ya secara individual harus membentuk insan kamil, yang mana insan kamil ini ketika berada dalam komunitas sosialnya gitu ya, di kalangan masyarakat, itu akan membangun satu peradaban yang ideal yang disebut dengan masyarakat madani. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian kalau kita jabarkan lagi nih insan kamil, kita kerucutkan ya. Secara tadi kan sudah, masyarakat itu terdiri dari individu-individu, yang mana kita harapkan dengan proses pendidikan Islam itu terciptalah insan-insan kamil gitu ya. Nah, insan kamil itu apa? Secara penjabarannya, insan kamil itu adalah manusia yang punya akal baik, secara jasmani juga baik, dan secara rohani juga baik gitu ya. Secara jasmani dia sehat misalnya gitu ya. Kemudian kreatif. Kalau kreatif proses akal sih sebetulnya. Tapi tentu saja kreatif itu bukan hanya berbicara akal, tapi dia eksekusi dengan jasadnya kan gitu ya, dengan jasmaninya. Jadi kreatif itu perpaduan antara jasmani dan akliyah sebetulnya ya. Kemudian secara rohani dia punya keimanan ya, orang yang beriman, tentu saja juga takwa. Kemudian memiliki hati yang apa disebutnya tuh, tazkiyah ya, atau ya apa disebutnya itu, prosesnya tazkiyatun nafs, senantiasa menyucikan jiwanya, itu kan dalam rangka membersihkan rohani juga, mendidik rohani juga gitu ya kan. Jadi nafas ya, atau di dalam Al-Quran kan ada tuh yang berhubungan dengan pendidikan jiwa ya, atau pendidikan nafs ini ya. Di dalam Al-Quran misalnya ada nafsu yang disebut dengan nafsu ammarah ya kan, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Yang terbaik adalah nafsu yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah ini kan kejiwaan ya, kaitannya dengan nafas ini kejiwaan, dan tentu saja rohaniyah ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah kan begitu, menyeru orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah gitu ya, atau jiwa-jiwa yang tenang. Nanti ketika di akhirat itu akan dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam kelompok hamba-hamba yang taat, untuk masuk ke dalam surga yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya, kalau kita tarik lagi ke konsep dasar pendidikan Islam, ya ujung-ujungnya kan ukhrawi kan begitu. Nah, kemudian secara akal, akalnya tentu saja sehat ya, berakal sehat, cerdas, apalagi pintar gitu ya, banyak akal ya, kembali lagi ke kreatif gitu ya. Jadi semuanya satu kesatuan, padu. Nah, itulah yang menciptakan manusia-manusia yang disebut sebagai insan kamil. Kriterianya ini kira-kira ya. Meskipun ada juga yang merumuskan misalkan jisman jisman wa ruhan wa khuluqan ya. Ada yang merumuskan seperti itu. Jasmani, rohani dan khuluqan. Khuluqan itu ya akhlak gitu ya. Tapi ya itu sama saja sebetulnya ya. Kalau kita jabarkan lebih jauh lagi ya, ini kan jisman jasmani, ruhan rohani, ya aklan atau khuluqan itu kan akhlak ya. Hal-hal yang baik tentu saja harus didasarkan kepada akal yang baik juga, akal yang sehat. Orang yang punya akal sehat, dia pasti punya akhlak yang baik. Ya, kalau dia akalnya nggak sehat, akhlaknya juga tidak baik lah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi inilah kira-kira semakin kita mampu improvement dalam aspek-aspek ini, maka semakin bisa kita untuk menuju insan kamil, kira-kira begitu. Nah, ini adalah tujuan dari pendidikan Islam pada orientasi individualnya gitu ya. Kemudian, nah sekarang kita masuk lagi ke rumusan nilai pendidikan Islam. Kembali lagi ke nilai pendidikan Islam. Bahwa dalam pandangan Islam, nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pendidikan merupakan bentuk ejawantah dari Islam itu sendiri. Nah, jadi kita perlu pisahkan dulu nih supaya lebih paham ya antara pendidikan dengan Islam. Bahwa pendidikan, nah ini menurut pandangan Islam ya, pendidikan itu adalah sesuatu yang konkret ya, bentuk konkret dari penjabaran Islam itu sendiri ya, ejawantahan dari Islam itu sendiri. Maka ketika kita mengupayakan proses-proses pendidikan, itu ada upaya internalisasi nilai-nilai pendidikan yang merupakan upaya juga bagi kita untuk menghadirkan Islam dalam setiap momen atau dalam setiap kesempatan interaksi antar personel. Antar personel itu kan dalam pendidikan, personel itu ada banyak, guru, murid atau peserta didik. Kemudian ada lagi misalnya siapa? Sosok leader ya. Misalnya kepala sekolah atau ya guru juga sebagai leader. Kemudian juga tenaga kependidikannya gitu ya. Ya pokoknya yang berhubungan dengan lingkungan lah, lingkungan pendidikan. Ini setiap interaksi antar personil ini harus ada upaya internalisasi nilai-nilai pendidikan. Yang artinya karena tadi pendidikan itu adalah bentuk ejawantah dari Islam, maka setiap momen interaksi antara personil ini adalah proses penghadiran Islam juga gitu ya. Jadi melekat tuh proses islamisasinya lah gitu kira-kira. Jadi pendidikan itu adalah proses islamisasi dalam pandangan Islam gitu ya sebetulnya. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita lihat atau kalau kita pahami lebih dalam lagi, nilai yang terkandung di dalam pendidikan Islam itu merupakan inti dari ajaran agama yang terklasifikasikan ke dalam rukun-rukunnya. Apa rukun-rukun agama itu?
ya, atau arkanuddin ya. Arkanuddin itu kan ada 3, ya, iman, Islam, dan ihsan gitu ya. Nah, ini yang penjabarannya lebih jauh lagi nih. Ini yang menjadikan atau yang mendorong tersusunnya atau terumuskannya nilai-nilai dalam pendidikan Islam. Apa tadi? Arkanuddin. Ada 3 kan? Iman, kemudian yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Dan semuanya ini berdasarkan, bukan sembarang dirumuskan gitu ya. Rukun-rukun agama ini disarikan dari Al-Quran dan juga hadis tentu saja, terutama riwayat-riwayat yang menceritakan atau yang menjelaskan tentang keimanan, tentang keislaman dan juga ihsan itu sendiri gitu. Ada satu riwayat misalnya kaitannya dengan iman. Rasulullah pernah menjabarkan apa itu iman gitu ya. Dalam satu hadis, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang kemudian dirumuskanlah oleh para ulama itu ke dalam rukun iman yang 6 ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada qada dan qadar. Nah, itu bukan sembarangan dirumuskan. Itu berdasarkan dalil-dalil yang juga diambil dari sumber yang sahih lah, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian Islam misalnya, ya, Islam juga sama begitu. Islam itu dirumuskan dari hal-hal yang sifatnya qat'i juga gitu ya. Dalam hadis juga misalnya ada riwayat dari hadis yang mengatakan atau yang menjabarkan tentang rukun Islam. Di antaranya itu ada hadis Bukhari Muslim, itu riwayat Bukhari Muslim, bunyal Islamu ala khamsin, kan gitu ya. Islam itu dibangun atas 6 hal atau 6 perkara. Kemudian dijabarkan oleh Rasulullah SAW, syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjul baiti wa shaumi ramadan, itu ya. Yang kemudian dirumuskanlah itu ke dalam atau disebut menjadi rukun Islam yang 5, bersyahadat ya, kemudian sholat, zakat, puasa, pergi haji bagi yang mampu ya. Itu rukun-rukun Islam yang merupakan bagian dari rukun agama. Dan kemudian ada yang disebut dengan ihsan. Ini yang jarang dibedah, padahal ini tidak kalah penting juga ihsan ini ya, bahwa Islam juga mengajarkan kita untuk ihsan itu kan maknanya secara bahasa sesuatu yang baik ya. Ihsan itu hasanun kan begitu ya, secara maknanya gitu ya. Apa sih ihsan itu? Kalau kita definisikan secara istilah, ihsan itu sebenarnya ada juga hadis yang menjelaskan tentang ihsan itu. Apa itu? Al ihsanu anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, gitu ya. Ihsan itu artinya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tetapi jika engkau tidak mampu atau tidak bisa melihatnya, maka kita harus yakin. Maka engkau harus yakin bahwa sesungguhnya Allah melihat engkau. Nah, kira-kira gitu. Nah, itulah yang kemudian kita maknai sebagai sesuatu hal yang ihsan itu kebaikan gitu ya. Jadi kalau ihsan itu hanya ada satu saja tadi itu. Kalau kita pahami gitu ya,
engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi kalau kita melihat Allah, pasti itu bisa dipastikan siapapun yang seakan-akan gitu ya, tanda petik seakan-akan melihat Allah dalam setiap kali ibadahnya, dalam setiap kali kehidupannya, setiap langkah kehidupannya, dia pasti berbuat baik. Tidak mungkin tidak berbuat baik karena dia tahu di hadapannya ada Allah. Nah, kalau dia tidak mampu bukan mengilustrasikan ya. Kalau dia tidak mampu melihat Allah lah gitu ya dalam keterangannya itu. Kalau tidak mampu melihat Allah, maka ya harus yakin bahwa Allah itu melihat kita. Nah, kalau kita yakin bahwa Allah itu selalu melihat kita, maka kita akan selalu berbuat baik. Nah, itulah ihsan itu. Jadi ihsan itu perbuatan baik gitu ya. Nah, sesuatu yang baik lah gitu ya. Perilaku baik juga bisa dimaknai begitu. Nah, jadi nilai-nilai pendidikan Islam itu bersumber dari nilai-nilai rukun agama, arkanuddin. Nah, rukun-rukun agama itu dijabarkan lagi dengan iman, Islam, ihsan. Yang kalau kita ambil sarinya gitu ya, bahwa iman itu yang kaitannya dengan akidah, sementara Islam itu yang berkaitan dengan syariah. Sementara ihsan itu yang berkaitan dengan akhlak. Nah, inilah yang kemudian dirumuskan sebagai nilai-nilai pendidikan Islam. Ya, jadi pendidikan Islam harus sesuai dengan nilai-nilai ini yang secara umum ini ya, secara umum nilai-nilainya ini yang berhubungan dengan akidah, yang berhubungan dengan syariat, yang berhubungan dengan akhlak. Maka secara sempurna pendidikan Islam itu akan mampu mencapai tujuannya kalau tercapai atau kalau sampai pada prinsip-prinsip akidah ya, kalau sampai juga pada prinsip-prinsip syariah, kalau sampai juga kepada prinsip-prinsip akhlak. Jadi nanti yang akan menginspirasi konsep dari pendidikan Islam itu adalah ini ya. Makanya dalam setiap kali proses pendidikan Islam misalnya ada pembiasaan akhlak, pembiasaan ibadah atau syariah, dan juga penanaman akidah, nilai-nilai keimanan. Nah, itulah Islam dan itulah pendidikan Islam gitu. Jadi pendidikan Islam itu ya terinspirasi dari nilai-nilai agama gitu ya. Maka nilai-nilai agama dalam proses pendidikan itu menjadi sesuatu hal yang tidak terpisahkan. Nah, saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami, dan juga kaitannya dengan nilai-nilai ini kita bisa, yang namanya nilai ya, nilai itu kan bisa sesuatu yang baik, bisa sesuatu yang buruk. Tapi karena kita yakin Islam itu adalah sesuatu yang hak ya, sesuatu yang sifatnya samawi gitu ya, yang berdasarkan wahyu gitu ya, maka kita yakin kebenarannya ya. Jadi dalam hal nilai-nilai Islam atau nilai-nilai pendidikan Islam, yaitu sudah diyakini kebenarannya. Maka dalam proses pendidikan dalam pandangan Islam itu harus mengandung unsur-unsur akidah, mengandung unsur-unsur syariah, dan juga unsur-unsur akhlak. Nah, baik, itu saja barangkali. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang keliru, hal-hal yang dirasa tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.